banyak nasi, badan sehat dan kuat sekali. Hap, hap, kita tambah lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, hai kids, apa kabar? Sehat selalu ya untuk kita semua. Hari ini ketemu lagi dengan siapa? Hayo, siapa yang tahu ini suaranya siapa? Siapa yang bisa tebak? Ayo. Nah, betul. Ketemu lagi dengan Ustazah Ayu di radio kesayangan kita, Radio Ceria. Hahaha. Moms, kids, sehat selalu ya untuk kita semua. Selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Selalu ingat 7 langkah cuci tangan. Ayo, siapa yang masih ingat lagu 7 langkah cuci tangan? Yuk kita review ulang yuk lagu 7 langkah cuci tangannya. Sudah siap? 1, 2, 3. 7 langkah cuci tangan. Menggosok, menyilang jari, menyilang lagi di dalam. Tangan menggenggam-genggam, jempol tangan diputar, mengerucut di telapak, gelang tangan dibilas, tanganku sudah bersih. Yeay! Siapa yang di rumah sudah menerapkan 7 langkah cuci tangan ini? Nah, alhamdulillah semuanya sudah melakukan 7 langkah cuci tangan ini. Untuk anak-anak, untuk minggu depan, maaf ya, kita masih libur di rumah lagi. Kita harus belajar di rumah. Kenapa sih kok kita belajar di rumah lagi? Kenapa? Hayo, siapa yang tahu? Nah, betul. Karena dengan adanya wabah virus corona di dunia ini, kita harus berjaga-jaga. Kita harus tetap di rumah agar kita tidak terserang virus corona. Nah, jika anak-anak dan orang tua ingin tidak terinfeksi virus tersebut, caranya ada, yaitu pertama, hindari berpergian ke tempat umum yang ramai pengunjung karena kita harus social distance. Terus kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan keramaian. Ketiga, selalu cuci tangan menggunakan air dan sabun. Dan kalau tidak ada sabun atau air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Terus, yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Karena nanti virusnya tuh bisa nempel dan dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang kelima, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu tersebut ke tempat sampah. Yang keenam, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, seperti demam, batuk, dan pilek. Dan yang terakhir, selalu menjaga kebersihan. Nah, itu tadi langkah-langkah agar tidak terinfeksi virus corona. Oke, hari ini Ustazah tadi kan Ustazah sudah menjelaskan tentang kenapa minggu depan kita masih libur lagi ya. Sekarang Ustazah mau absen. Yeay. Ustazah mau absen 2 kelas, yaitu kelas kita ada kelas PGA Octopus dan PGA Shark. Oke, Ustazah mau absen kelas PGA Shark. Siapa yang masih ingat teman-temannya yang di PGA Shark namanya siapa aja? Ayo, coba sebutin. Kita sebutin bareng-bareng yuk.
Pertama ada Kene, Aita, Zizi, Rui, Nabil, Banyu, Gali, Ata, dan Zafran. Selanjutnya ada kelas Oktopus. Di kelas Oktopus ini ada siapa aja ya? Ada Nasha, ada Sasa, ada Naya, ada Azza, ada Sarin, ada Darian, ada Ruby, ada Abi, ada Rahman, ada Lukman, ada Rashad, dan ada Rashid. Yeay, Ustazah tadi sudah absen ya. Terus hari ini kita mau ngapain ya? Siapa yang mau mendengarkan cerita dari Ustazah? Siapa hayo? Mau semua mendengarkan cerita dari Ustazah? Sebenarnya sih bukan cerita ya. Ustazah mau mengenalkan sebuah alat kepada kalian. Alat apakah itu? Ya, yaitu alat informasi, alat media informasi, lebih tepatnya itu. Nah, apakah itu? Jeng 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 jeng. Kita main tebak-tebakan dulu ya. Alatnya, bendanya itu bentuknya kotak. Terus ada speakernya 2 di pojok. Terus ada juga tempatnya kaset. Dan terus ada antenanya. Terus ada tombol volumenya. Kira-kira benda apakah itu? Siapa yang tahu? Nah, betul. Itu adalah radio. Siapa di rumahnya punya radio? Pasti punya dong. Mama, papa di rumah radio. Tapi masih di setel nggak mams di rumah radionya? Masih ya. Mungkin untuk yang punya kakek atau nenek mungkin di rumah suka mendengarkan radio seperti kakek neneknya Ustazah Ayu. Kalau di rumah suka dengerin radio, katanya dengerin lagu-lagu zaman dulu. Hahaha. Kalau kalian pernah gak dengerin radio? Kalau belum pernah, bilang mama, bilang sama papa, "Pa, yuk kita dengerin radio." Karena di minggu depan kegiatan kita ada yang mendengarkan radio. Nah, coba ya nanti dengarkan radio sama mama papa ya. Nah, baiklah, sekarang kita mau tepuk guna radio. Sudah siap mau mendengarkan tepuk guna radio? Siap dong. 1, 2, 3. Tepuk guna radio untuk mendengarkan musik, mendengarkan berita. Hore hore. Nah, sekali lagi ya, kita sama-sama ya. Tepuk guna radio untuk mendengarkan musik, untuk mendengarkan berita. Hore hore. Nah, itu tadi topik guna radio. Gunanya radio itu ada 2. Kita bisa mendengarkan musik dan bisa mendengarkan berita. Begitu anak-anak. Nah, sudah tahu tentang gunanya radio. Sudah tahu kenapa kita libur sampai minggu depan masih libur. Terus kita mau ngapain lagi ya? Siapa yang mau diajak menyanyi? Saya. Mau gak diajak menyanyi sama Us? Kita mau nyanyi tentang telepon. Yeay.
Kita nyanyi sama-sama ya. Dilakukan ya sama mama sama papa. Sudah siap? 1, 2, 3. Kring kring kring, telepon berdering. Ku angkat, lalu ku sapa. Halo? Halo, ada siapa di situ? Oh, suara apa? Kring kring kring, telepon berdering. Ku angkat, lalu ku sapa. Halo, siapa di situ? Oh, suara Azza. Yeay. Oke. Tadi penjelasan Ustazah sudah tentang gunanya radio itu apa. Kita sudah menyanyi. Dan sekarang siapa yang mau dengarkan cerita dari Ustazah? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Pasti mau dong. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Telinganya dibuka dan selamat mendengarkan. Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris wafat, manusia mulai membuat patung yang mirip dengan pemimpin mereka dan menyembahnya seperti menyembah pada Allah. Manusia mulai melupakan Allah. Mereka kini menyembah pada patung dan berhala. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Nuh sebagai penunjuk jalan yang benar bagi manusia. Nabi Nuh berdakwah agar kaumnya kembali beriman pada Allah. Namun, seruan Nabi Nuh tidak dihiraukan, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Mereka tetap saja menyembah patung berhala. Hanya sedikit dari mereka mau bertobat. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dalam membimbing umatnya. Subhanallah. Allah berfirman agar Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu nantinya akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Nabi Nuh mengingatkan umatnya bahwa banjir besar akan datang dan hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan mereka semua. Namun, umat Nabi Nuh tidak percaya. Kapal telah selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya telah selesai bersiap-siap. Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Nuh membawa hewan masing-masing sepasang, jantan dan betina. Hukuman datang dari Allah bagi orang yang tidak beriman. Di tengah cuaca yang panas, hujan badai datang dengan cepat. Banjir besar menghancurkan dan menenggelamkan semua yang ada. Setelah badai berhenti, Nabi Nuh dan para pengikutnya membangun sebuah pemukiman. Allahu Akbar. Nabi Nuh terus berjuang untuk berdakwah hingga usia 950 tahun. Kisah ini
diambil dari surat Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zolim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Oke kids, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Bagus kan ceritanya? Cerita tentang Nabi yang membuat kapal besar sekali untuk menyelamatkan umatnya. Namun umatnya tidak mau untuk diajak naik kapalnya. Disangkanya Nabi Nuh itu sebagai pembohong. Dan akhirnya Nabi Nuh mengajak semua para binatang yang ada di dunia ini untuk naik ke kapalnya. Oke kids, sampai sini dulu pertemuannya dengan Ustazah Ayu. Mungkin next Ustazah akan membuat dan menyapa kalian lagi melalui radio ceria. Hahaha. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. I love you.